Mas Anies, setelah putusan MK, kita lihat bagaimana Mas Anies langsung bertemu dengan Pak Surya, kemudian juga bersama dengan Gus Imin. Sebetulnya apa yang dipesankan oleh para ketua umum yang sudah mengusung pasangan Amin ini kepada Mas Anies? Ya, mereka intinya adalah kita bersyukur bahwa kita menjalani proses ini dengan penuh kehormatan. Kita menghargai keputusan Mahkamah Konstitusi dan kita merasakan perjuangan begitu banyak relawan, pendukung yang penuh dengan keikhlasan, penuh dengan suasana kerelawanan yang luar biasa. Dan itu topik pembicaraan kita di semua pertemuan. Jadi Pilpres kali ini kami menemukan dukungan-dukungan yang bukan karena imbalan. Kami tidak bisa bagi-bagi imbalan, memang tidak punya modalnya juga. Dan kami tidak mengerahkan aparatur negara, kita bukan bagian dari negara. Tapi masyarakat yang bergerak dengan penuh kesukarelawanan. Jadi kita disebutkan lebih dari 40 juta. 40 juta itu adalah orang-orang yang memang memiliki kepercayaan, keyakinan kepada apa yang digagas. Nah, itu adalah satu hasil yang kita syukuri. Kita syukuri. Dan kita ingin agar semua yang kemarin memberikan dukungan itu sadar bahwa ini kita jalankan dengan rasa hormat, dengan cara-cara yang baik, dan kita akhiri juga dengan cara yang terhormat. Jadi menengok kepada perjalanan kemarin itu semua bisa tegak kepalanya. Dan itulah yang kita syukuri ketika kita refleksi atas perjalanan Pilpres ini. Jadi tidak ada penyesalan sama sekali Mas Anies setelah menjalani masa pemilu 2024? Tidak ada. Bahwa kami bersyukur banyak pelajaran, banyak hikmah yang kita bisa ambil. Dan itu semua mudah-mudahan akan berikan manfaat bukan hanya bagi kami yang dicalonkan, tapi bagi semua yang terlibat. Dan saya berjumpa dengan begitu banyak orang yang menitipkan harapan untuk perubahan. Dan ini yang membuat kami merasa optimis bahwa Indonesia ke depan akan terus baik, makin baik, karena begitu banyak orang yang memang mau terlibat di sini. Dari Rabu kemarin sampai Kamis kita melihat pertemuan demi pertemuan dilakukan. Pak Prabowo datang ke kantor DPP PKB, kemudian Kamis ini Pak Surya berkunjung ke tempatnya Pak Prabowo. Ada pendapat-pendapat, terutama dari pendukung Mas Anies yang merasa kok cepat sekali ini ya. Ada yang bilang ini balik badan, kemudian Mas Anies seperti ditinggalkan. Tapi sebetulnya Mas Anies menilainya bagaimana? Kalau buat saya sendiri, saya masih konsentrasi untuk tutup buku nih, closing. Jadi tim kemarin kan aktif, jadi ini juga harus kita tuntaskan. Tim hukum yang bekerja luar biasa kemarin juga akan dituntaskan. Jadi kami akan konsentrasi ke situ dulu. Adapun proses politik, ya proses politik biar berjalan. Toh kalau ditanya kapan pemerintahan baru itu akan mulai bertugas, masih 6 bulan lagi. Jadi kita fokuskan aja di sini. Menurut saya percakapan-percakapan itu kita hormati, dan saya tidak memberikan komentar lebih jauh, apakah terlalu cepat, apakah tidak. Ya, itu adalah sebuah proses yang harus kita hormati, kita hargai. Setelah Pilpres ini, Mas Anies, banyak juga yang bertanya, Mas Anies ketika melihat bandul politik ini begitu dinamis, perubahan-perubahan selalu terjadi, perkembangan politik begitu cepat, Mas Anies tuh jadi tertarik gak sih untuk ikut masuk ke partai politik? Kita lihat nanti. Belum memutuskan? Iya, belum dan kita lihat perkembangannya, tapi saya selalu sampaikan bahwa tidak ada opsi yang ditutup. Tidak ada opsi yang ditutup. Oke. Mas Anies, kita ingin berbicara juga lebih jauh
bagaimana hubungan Mas Anies selama ini dengan Gus Imin yang kita lihat bagaimana pasangan ini sampai kemarin di KPU itu begitu solid, begitu kompak. Apakah ke depan Mas Anies, karena pendukung Mas Anies dengan Gus Imin ini juga masih menginginkan pasangan Amin ini tetap solid sampai ke depan, apakah akan ada momen-momen bersama atau agenda khusus yang terus dilanjutkan bersama dengan Gus Imin? Ya, jadi begini, saya merasa bersyukur sekali bahwa ditakdirkan bersama-sama berjalan dengan Gus Imin. Keluarga kami pun menjadi dekat, kebetulan anak-anak kami seusia dan mereka punya WA group juga itu antar anak-anak itu. Dan mereka satu sama lain dekat, berjalan bersama, kegiatan bersama. Kemudian juga antar istri kita juga begitu. Jadi Ferry dengan Bu Rustini itu dekat. Saya dengan Gus Imin juga begitu. Dan saya dengan Gus Imin ini kan lama ya kita ini kenalnya itu. Kita sejak zaman di kampus sama-sama aktivis mahasiswa. Jadi bukan hanya karena kampanye selama 6 bulan terakhir ini, tapi juga selama waktu-waktu sebelumnya. Jadi ke depan kita belum tahu atas apa yang akan terjadi. Tapi insya Allah persahabatan yang kita ada, perjuangan yang kita kerjakan akan kita rawat sama-sama. Masing-masing akan memiliki peran, tugas, tanggung jawab yang belum tentu sama. Tetapi kesamaan pandang kita tentang Indonesia, tentang perjuangan, tentang bagaimana kita menjunjung tinggi demokrasi yang modern itu sama. Jadi ke depan Gus Imin akan terus memimpin partai dan salah satu anak muda dari dulu yang bisa memimpin partai secara berkelanjutan, tidak mudah itu. Saya sangat hormat dan ke depan beliau tentu ada langkah-langkah. Saya sendiri sambil melihat apa yang akan saya kerjakan besok. Tapi kebersamaan ini insya Allah akan bisa berjalan terus di tempat, di tanggung jawabnya masing-masing. Mas Anies, banyak juga yang bertanya apakah sudah ada tawaran sebetulnya untuk Mas Anies untuk bekerja sama di dalam pemerintahan, entah itu dalam bentuk apa, apakah sudah ada tawaran, Mas? Belum ada tawaran khusus. Dan apakah menanti tawaran itu? Saya begini, saya kan akan tuntaskan dulu sekarang. Sesudah itu saya akan lihat apa yang akan dikerjakan. Jadi saya merespon ketika ada tawaran, tapi ketika tidak ada tawaran saya tidak mau berspekulasi juga. Respon ini apakah dalam arti mempertimbangkan atau mau, Mas Anies? Saya menghormati semua yang menawarkan. Kenapa? Karena ketika ada sesuatu yang disampaikan, itu berarti adalah sebuah penghormatan. Dan penghormatan begitu harus kita jawab dengan cara yang terhormat juga. Jadi saya ingin selalu begitu. Jadi sekarang juga setelah selesai kan ini masih panjang ya waktu itu. Menurut saya terlalu awal untuk kita membicarakan tentang proses pemerintahan. Karena pemerintahannya aja baru dibentuk 6 bulan lagi. 6 bulan lagi. Jadi kalau sekarang ada percakapan apapun juga, si panjang pilkada misalnya. Pilkada itu Agustus baru pendaftaran, sekarang masih April. Banyak hal yang bisa terjadi dari April sampai Agustus. Agustus pendaftaran. Lalu pemerintah ini Oktober, sekarang April, masih 6 bulan. Jadi saya kadang-kadang khawatir percakapan itu didorong secara terlalu terburu-buru. Akhirnya semua orang membicarakan seakan-akan besok pilkada, seakan-akan besok pelantikan presiden. Padahal masih panjang. Tapi dan berikan ruang kepada semua itu untuk berproses dengan baik. Oke.
Oke, pilkada masih panjang, tapi dalam waktu 6 bulan itu proses untuk menyusun terutama komposisi menteri itu sudah mulai digodokkan Mas Anies. Seandainya ada tawaran menteri untuk Mas Anies, bagaimana Mas Anies? Mau atau tidak? Saya tidak mau berspekulasi. Kenapa saya mau berspekulasi? Ini kepatutan. Wong yang berhak menawarkan aja belum menyampaikan, masa saya jawab? Coba, kalau saya jawab, ya saya bersedia. Terus yang benar, memang kami menawarin. Terus kalau saya jawab, saya tidak bersedia. Memang kami menawarin. Betul tidak? Kepatutan. Makanya saya ingin jaga kepatutan itu. Kepantasan. Hormati proses. Jadi saya akan jalankan tugas saya. Ketika nanti ada panggilan tugas, saya akan merespon itu sebagai sebuah kehormatan dengan cara yang terhormat. Bisa menerima, bisa tidak. Tapi saya ingin melakukan respon itu ya sesudahnya. Ya. Jangan sebelumnya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.